Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu. Pada hari ini kita masih sempat diberikan kesempatan kekuatan untuk bertatap muka dalam penerimaan materi tentang pencegahan dan kekerasan perlakuan salah terhadap anak. Di sini kita akan mempelajari tentang apa itu pengertian tentang anak, menjelaskan tentang kluster hak anak, pengertian kekerasan perlakuan salah pada anak, menjelaskan contoh dan dampak kekerasan perlakuan salah pada anak. Nah, maka dari itu, apa sebenarnya itu anak? Dari usia berapa itu anak? Menurut ibu-ibu. Nah, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Di bawah 18 tahun itu adalah anak. Nah, hak-hak anak yaitu hak melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan seolah-olah merupakan suatu holy area. Nah, hak-hak anak ini dapat diartikan menjadi hak melekat asasi pada diri anak, pemberian Tuhan Yang Maha Esa, hak anak sejak lahir bahkan saat di dalam kandungan ia sudah memiliki hak. Nah, kewajiban orang tua memenuhi hak tersebut. Jika tidak terpenuhi, itu namanya pelanggaran hak pada anak tersebut. Jika orang tua tidak memenuhi, melanggar undang-undang perlindungan anak namanya. Nah, ada undang-undangnya dia. Orang tua tidak mampu, berarti negara yang harus ambil alih itu anak. Lanjut. 31 hak anak. Ada 31 dia hak anaknya, yaitu bermain, berekreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan, bebas beribadah sesuai agamanya. Nah, karena agama pasti agama Islam kita di sini. Bebas berkumpul, tapi kan berkumpul di sini kita harus juga tata ide anaknya kita supaya dia bagus lah. Jangan berkumpul saja juga sembarang. Bebas berserikat, hidup dengan orang tua. Nah, kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang. Namanya harus ada namanya, identitas kewarganegaraan, pendidikan ini yang paling formal, pendidikan, informasi, standar kesehatan paling tinggi, dan standar hidup layak. Terkait dengan perlindungan anak, yaitu diantaranya perlindungan pribadinya. Dari tindakan penangkapan sewenang-wenang, kan biasanya kita itu di kota-kota besar biasanya ada banyak sekali itu penangkapan sewenang-wenang oleh anak jalanan. Perlakuan salah sama anak di sini, setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik. Nah, di sini contoh kekerasannya, jangan sampai kita di rumah tangga ini banyak yang kita lakukan, biasanya memukul, mencubir anak atau menampar, biasanya ibu, menendang, menginjak-injak. Biasa kalau sudah emosi ibu-ibu ini, mengguncang pada anak, biasanya juga ini. Mau masukkan cabai ke mulut, akan mungkin masukkan cabai ini jarang-jarang, tapi biasanya semua high ke inti nih. Nah, yang selanjutnya mungkin tidak bisa itu melototi anak, dan mata. Nah, mengatakan anak bodoh, tuli, tidak bisa dia itu. Nah, anak tidak boleh kita katakan, hei bodoh, hei tuli, tidak bisa dia. Nah, kalau secara psikis itu dia memberikan kita melakukan kekerasan sama jiwanya. Nah, kalau secara seksual dia ada secara seksual, yaitu pantat dicelet, alat kelamin diraba-raba, payudara diremas-remas, biasanya itu dipaksa melakukan oral seks, diperkosa, sodomi, dijual ke mucikari. Biasanya di kota-kota besar banyak ini kejadian. Biasanya kita deteksi di ini tanda-tanda terjadi kekerasan seksual pada anak. Nah, biasanya kita tuh, kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher, ini gerakan refleks seorang untuk melindungi tubuhnya, kepala tertunduk ke dalam, kedua tangan, kedua kaki menyimpul erat, lutut terkekang dalam tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pucat, pas dan lain-lainnya. Nah, dari penjelasan tadi, apa-apa yang bisa dipahami ibu, coba kita cerita dulu. Setelah kita pulang nanti, apa-apa yang kita harus lakukan sama anaknya kita. Bagaimana sikap perilaku orang tua jika anak mengalami gejala tersebut atau melakukan kekerasan, atau jangan sampai anaknya kita melakukan tindakan yang tidak benar, kita lakukan apa?
Nah, seharusnya kita lakukan apa? Kita nasihati, kita dekati toh. Apalagi kita peluk, kalau anak kecil kita peluk saja, jangan dimarahi, jangan kalau bodoh sekali kami, jangan begitu, jangan bersikap begitu. Jangan dipukul ya. Ya. Apakah ibu sudah paham tentang ini? Nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Mungkin cukup sekian dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.